Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejelina dengan NIM 43121010106 dengan judul pilihan kata atau diksi. Presentasi ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Elvira Junisa, MPD. Yang selanjutnya ada isi presentasi saya. Yang pertama ada pengertian diksi, yang kedua ada fungsi diksi, yang ketiga ada jenis-jenis diksi, yang keempat ada syarat diksi, yang kelima ada contoh diksi, dan yang terakhir atau keenam ada kesimpulan. Pada slide ketiga dijelaskan tentang pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama ada garis keraf. Menurut garis keraf, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Yang kedua, ada diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Selanjutnya ada menurut Susilo Mansurudin. Menurut Susilo Mansurudin, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan tepat dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Yang selanjutnya ada menurut Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya. Dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya ada fungsi diksi. Yang pertama, membantu membaca memahami pesan karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi menjadi efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada bentuk ekspresi. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca atau mendengar sebuah karya sastra. Yang keempat ada hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Diksi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada berdasarkan maknanya, dan yang kedua diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama ada makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini adalah contoh diksi bermakna denotatif. Rian sering bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Carla berinvestasi sejak dulu. Sekarang ia mendapatkan keuntungan melimpah. Selanjutnya ada makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Berikut ini contoh diksi dengan makna konotatif. Yang pertama adalah Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Romeo suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini ia mendapat durian runtuh. Jadi kata yang dalam tanda kutip adalah contoh dari konotatif. Yang selanjutnya ada diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Berikut adalah contoh sinonim. Bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, dan pintar atau pandai.
Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawan dengan kata lain. Contoh lain antonim adalah naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, rendah, gelap, terang. Selanjutnya ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Berikut contoh homonim. Bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Jadi di sini bulan memiliki lafal dan ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Yang keempat ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Berikut contoh homofon. Anton menabung uang di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank merupakan kalimat di atas yang memiliki lafal yang sama namun ejaan dan maknanya berbeda. Kelima ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Berikut contoh homograf. A. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Yang B. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Yang keenam ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contoh polisemi. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Andi ini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang selanjutnya ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Jadi mereka itu saling berhubungan. Di sini saya menjelaskan dua kalimat. Yang pertama ada naluri hewan buas seperti singa, harimau, ular, komodo, dan beruang sangat tajam, terutama dalam hal mencari makan. Yang kalimat kedua ada Bibi adalah penggemar sepatu dan tidak heran jika di rumahnya pasti ada high heels, wedges, sneakers, boot, flat shoes, skate, and stiletto. Jadi di sini hipernimnya pada kalimat pertama adalah hewan buas dan pada kalimat kedua adalah sepatu. Dan hiponimnya pada kalimat pertama adalah singa, harimau, ular, komodo, dan beruang. Pada kalimat kedua ada high heels, wedges, sneakers, boot, flat shoes, skate, dan stiletto. Selanjutnya ada persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut Goris Keraf, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya, penggunaan kata, konotasi, dan denotasi secara cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir ada memperhatikan pilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Yang selanjutnya ada contoh diksi. Yang pertama ada Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Yang kedua ada Rudy memilih menguras usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi perah memiliki makna yang murni dalam kalimat ini, yakni sapi yang memang diternakan dan diperah susunya. Yang ketiga ada Alika adalah anak yang paling pandai di sekolahnya, dan Naura adalah anak yang paling pintar di kelasnya. Pandai dan pintar adalah dua kata dengan ejaan berbeda tetapi memiliki kesamaan makna. Yang keempat ada Intan sangat gemar pergi hedon dengan temannya hingga boros, sedangkan Siska, adiknya adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Boros dan hemat adalah dua kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Pada slide terakhir ada kesimpulan. Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengelolaan
kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.